Ini kelompok 10 benar ya? Kalau di ininya sih kelompok 10 gitu. Oke, sebentar. Ini orangnya ada 4 ya? 4 orang ya? Ada Betul, Nur Pak, Mulia, 4 orang. Triyanti, sama Putri Cahani. Di sini buat apa capstone project-nya? Kita Di membuat sini dashboard, kami Pak. ya Dashboard membuat dashboard kunjungan pariwisata. wisata, Pak. Dashboard kunjungan wisata. Oke, bisa dilihat kan di share screen hasilnya, dashboardnya yang mana? Sebentar, Pak. Untuk dashboard-nya ada di Putri dan sedang diproses. Soalnya tadi katanya ada sedikit kendala sinyal. Kalian nggak punya linknya? Yang sudah dipublish aja coba lihat. Nah, sip. Oh, ini mobile. Oh, bukan. Oke, coba diperbesar dikit gitu biar saya bisa lihat dari awal. Oke, dashboard kunjungan wisata Kota Batu ya. Oke. Oke. Sebentar, coba dilihat dulu. Oke, jumlah wisatawan, jumlah tiap indikator hotel berdasarkan pengunjung wisatawan, wisata per tahun. Oke, buat lagi itu apa tuh? Itu forecasting ya. Oke, ke bawah lagi. Ini bimbingan siapa ini? Ibu Halo? Adistia yang Pak. Dengan Oh, Ibu Erna, siapa? Bu Hesti. Oh, Bu Erna, Bu Hesti. Oke, coba ke bawah lagi scroll. Coba di scroll ke bawah dikit. Ya. Terus. Oke. Bawah lagi. Oke. Coba di bagian field-nya coba di expand. Bagian field. Bukan. Bukan di situ. Semuanya langsung bisa kok. Coba wisatawan, terus kunjungan. Langsung diklik di bagian bawah tamu hotel. Nah, ya, situ. Klik kanan. Di bagian bawah tamu hotel tuh lah. Yang kosong. Field yang kosong, diklik kanan, pilih expand. Nah, tuh expand all. Paling bawah. Scroll ke bawah. Udah di scroll ke bawah itu. Oke, tamu asing masuk. Oke, ke bawah lagi. Udah habis. Oke. Ini kendalanya kemarin apa nih? Dalam pembuatan ini ada kendala nggak kemarin? Mungkin terbatasnya data kali ya, Pak. Karena kita mencari dari wilayah Kota Batu, sedangkan dari sumber datanya itu tidak banyak di bagian pariwisatanya. Oke. Sebenarnya udah bagus ya, cuma harus diperhatikan beberapa hal. Contohnya kayak gini nih. Jumlah tiap indikator hotel berdasarkan pengunjung wisata per tahun. Nah, itu kan nggak bisa dibaca tuh. Yang bawah, paling bawah tadi.
benar ya, yang paling bawah tadi. Itu nggak bisa dibaca datanya, maksudnya legendnya nggak kelihatan gitu loh. Nah, itu nanti harus difikirkan gimana untuk menampilkannya. Yang paling bawah, coba scroll paling bawah. Paling bawah. Paling bawah. Belum berubah di sini, belum berubah. Itu belum di scroll ya? Coba di scroll ke bawah. Scroll bagian apa ya Pak ini? Visualisasinya. Bagian paling bawah. Ininya apa? Ini Grafiknya. field grafiknya udah paling bawah ini Pak. Oh lah, itu baru. Saya. Wah. Ya. Jumlah indikator itu tuh, jumlah tiap indikator hotel berdasarkan pengunjung per tahun. Nah, itu kan nggak bisa kita baca tuh tempat, kamar, jumlah. Oh itu iya, kan. iya. Nah, jadi nanti pastikan itu bisa kelihatan. Itu aja sih kalau dari saya. Udah bagus, nanti berarti harus ini ya permasalahannya di data berarti ya, seperti itu. Iya. Itu saja sih dari saya, rekan-rekan udah bagus. Kedepannya mungkin saya akan percaya di sini nggak semuanya dari IT ya, harus belajar lagi dari awal, adaptasi lagi, adaptasi buat kalian semua yang sudah mengikuti program ini dari awal sampai akhir. Semoga selepas dari program ini kalian bisa lebih sukses lagi ya, mudah untuk dapatkan karirnya seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam, mari rekan-rekan. Terima kasih juga Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oh, ini jadi mentornya satu-satu ya, guys? Iya kayaknya deh. Sampai 10 masa. Kirain aku kayak Guys, langsung pindah 10 di gitu. WA aja kalau mau ngobrol. Oke. Oke. Selamat malam, Bapak. Halo, selamat malam. Oke, ini dari kelompok apa ya? Mars ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Bisa dijelaskan secara singkat apa yang kalian buat, solusinya, dan teknologi apa yang Anda pakai dari kelompok kalian ya? Silakan. Halo, apa suara saya terdengar? Baik, Pak. Oh, Ya, oke. Pak, terdengar, Pak. Oke, silakan lanjutkan. Untuk proyek sendiri dari kelompok kami itu mendapat proyek untuk membuat dashboard kunjungan wisata.
Kemudian untuk studi kasus yang kami ambil itu di sini yaitu dashboard analisis di wilayah Kota Batu dengan tahun 2018 sampai 2021. Nah, pengambilan data dan pengambilan tempat yang kami pilih yaitu berdasarkan hasil riset atau pencarian kami di internet terkait data rekap kunjungan wisata di Indonesia sendiri itu masih belum terlalu baik untuk perekapannya, belum terlalu update, kemudian juga belum semua daerah memiliki website yang benar-benar memberikan informasi kunjungan wisatanya, Pak. Kemudian yang kami temukan yaitu di Kota Batu. Oleh karena itu, di sini kami memilih untuk membuat atau mengolah data kunjungan wisata di Kota Batu. Data ini kami peroleh dari website BPS Kota Batu dengan rentang 2018 sampai 2021. Rentang ini juga diambil karena keterbatasan hanya mengambil rentang ini karena data yang tersedia di pusat BPS itu hanya pada tahun tersebut, Pak. Kemudian untuk solusinya di sini kami mengambil 4 tema data untuk dilakukan pengolahan dan dikombinasikan menjadi sebuah dashboard. Mungkin untuk rekan saya yang lain, apakah ada tambahan dulu sebelum nanti dijelaskan ke dashboard-nya? Oke. Data dari 2022 sampai 2023 ya? Mohon maaf Bapak, bukan untuk data yang setelah kita ambil ini menggunakan data Kota Wisata Batu dari tahun 2018 hingga 2021 Bapak. Oh ya, soalnya di sini di bawah, ini forecast gitu ya. Saya kira 2023. Boleh coba dilanjutkan ke demonya ya. Soalnya aplikasinya bisa dijalankan. Sebelumnya kami buat pendashboardan ini tidak berbasis aplikasi Bapak, jadi hanya berbentuk dashboard dari Power BI saja, seperti yang digambar ini. Mungkin oleh rekan saya Putri akan dijelaskan secara mendetail. Baik, saya Putri Cahyani ingin menjelaskan mengenai fitur-fitur yang telah kami aplikasikan pada dashboard ini. Jadi di sini terdapat fitur slicer di mana fitur ini memiliki fungsi untuk memfilter terhadap dataset yang telah diperoleh berdasarkan tahun. Tujuannya itu untuk menggunakan fitur ini memberi kemudahan bagi pengguna untuk mencari informasi sesuai dengan filter data sesuai kebutuhannya. Lalu di sini kita menggunakan card untuk melihat total visitation growth, di mana kita menggunakan data mancanegara, Nusantara, serta penggunaan Measure, di mana kita mentotalkan jumlah kunjungan menggunakan card yang memiliki fungsi sebagai suatu angka atau data tunggal yang merupakan hal terpenting yang dibutuhkan. Lalu di sini kita menggunakan filter scroller, di mana memiliki fungsi untuk menampilkan berbagai kategori seperti data kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan nama pintu masuk beserta nilainya yang bergerak dari kiri ke kanan pada scroll bar animasi, sehingga cukup mudah bagi kami untuk intuitif digunakan. Lalu di sini terdapat fitur line chart, di mana memiliki fungsi untuk melihat perubahan suatu kondisi dari waktu ke waktu. Lalu dalam fitur ini kami juga memanfaatkan fitur analysis forecasting pada visual, sehingga gambar berikut ini menampilkan visual garis dasar dengan perkiraan atau prediksi jumlah wisatawan Kota Batu 2022 sampai 2023. Setelah itu terdapat fitur donut chart. Sorry saya menyela. Forecastingnya itu bagaimana cara memprediksinya ya? Cara memprediksinya itu menggunakan layanan fitur
future analysis untuk visualnya di sini terdapat layanan forecast. Jadi kita bisa melihat dan kita juga bisa mengetahui forecast link-nya yang didasari dengan tahun ke depannya ingin berapa tahun ke depan. Kita menggunakan 2 tahun ke depan yaitu 2022 dan 2023. Begitu, Pak. Oke, coba di scroll turun. Objek wisata. Nah, yang dashboardnya akhir diturunkan. Oh, oke. Oke, lumayan banyak ya. Wilayahnya, kota wisatawan, sampai map ya paling bawah ya. Iya, paling bawah map dari Kota Batu itu sendiri. Oke. Berarti data ini berubah kalau filter di atas ya berdasarkan tahun ya. Iya. Oke. Berdasarkan tahun. Oke. Udah baik dari saya. Ini udah saya nilai ya, udah bagus. Jadi saya izin ke room lainnya. Selamat malam. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Iya, oke. Kok nggak ada yang on cam? Gimana ini? Oke, Ibu, sebentar, Bu. Ya. Oke, kalian pakai Power BI ya di sini ya. Selain Power BI, pakai apa lagi nih, teman-teman? Hanya Power BI ya?
Untuk pembersihan datanya menggunakan Microsoft Excel Bu sebelum dimasukkan dan oke. diolah di Power BI. Cleansing-nya ya, oke. Baik, ini tentang kunjungan wisata Kota Batu. Oke. Oke, jadi kalian buat dashboard menggunakan Power BI untuk melihat kunjungan wisata Kota Batu. Spesifik Kota Batu ya, di sini ya berarti ya. Benar Ibu. Oke, dari ini berarti hanya satu page, betul ya? Satu page saja ya? Iya Ibu. Satu halaman saja. Nah, di sini kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan nih teman-teman? Kan kalau kita membuat sebuah visualisasi dari data, kan kita harus bisa menangkap ya, kira-kira maksud datanya ini apa. Dengan visualisasi kan jadi lebih mudah, begitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari sini? Yuk, ada yang bisa jawab? Yuk langsung teman-teman karena masih banyak mentor yang lain nanti daripada nanti tabrakan gitu ya. Baik Ibu. Sebelumnya di sini saya izin menjawab. Untuk rentang data yang kami ambil seperti tertera di dashboard yaitu 2018 sampai 2021. Ini kami ambil rentang tahun ini karena data yang ada itu terbatas Bu di BPS Kota Batunya. Jadi kami hanya mengelola dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Di mana pada tahun ini yang kita tahu kan ada fenomena COVID-19 yang mana itu sangat menurunkan gitu untuk sektor pariwisata karena adanya pemberlakuan PPKM dan segala macamnya. Kemudian untuk analisis yang kami dapatkan dari data yang kami olah, di sini di Kota Batu itu boleh di-scroll ke bawah terdapat 33 untuk destinasi wisata yang terdeteksi gitu di sistemnya itu. Yang diakumulasi terdapat 33 dengan total kunjungan wisata terbesar itu di TR Selecta, kemudian ya di sini untuk yang tertinggi itu TR Selecta, kemudian yang terendah yaitu di objek wisata Keluaran Wisata Sisir. Nah, itu untuk objek wisata tertinggi dan juga terendah yang diakumulasi dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Kemudian untuk mengetahui bagaimana grafik pertumbuhan kunjungan wisatanya, jumlahnya dapat kita lihat pada line chart di prediksi jumlah wisatawan Kota Batu tahun 2022 sampai 2023. Nah, di sini kami membuat sebuah prediksi. Kemudian di sini saya ada potong mungkin. Ya. saya potong. Yang mungkin saya harapkan begini ya. Kita tahu kalau misalkan ini kan ada data banyak, lalu kita visualisasikan dan kemudian kita bisa lihat jumlahnya. Nah, kira-kira dari yang sudah divisualisasikan itu kita bisa menarik kesimpulan apa begitu. Jadi misalkan di jumlah mancanegara berdasarkan pintu masuk itu ada pintu utara, pintu laut, pintu darat. Nah, kira-kira apa yang bisa kita tarik dari data itu gitu? Apakah hanya ya sudah oke, berarti di pintu utara ada berapa persen, pintu laut ada berapa persen, pintu darat berapa persen begitu saja atau bagaimana gitu. Lalu keterkaitannya antar grafik yang lain itu apa gitu ya. Jadi kalau visualisasi saja saya rasa kan menggunakan Excel juga bisa kan. Nah, tapi yang membedakan kita menggunakan teknologi lain seperti Power BI ini apa nih untuk membuat kita bisa melihat sesuatu yang hidden gitu mungkin atau yang tersembunyi gitu. Nah, itu apa teman-teman? Selain hanya data oke ini jumlahnya berapa dan lain sebagainya gitu. Apa kira-kira? Izin masuk Ibu untuk menjawab. Jadi untuk sesi yang telah kita ambil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pada visualisasi yang prediksi jumlah wisatawan Kota Batu 2022 hingga 2023 untuk forecasting ini mengalami penurunan berdasarkan data dari tahun 2018 hingga dari
2021 tersebut. Lalu untuk visualisasi ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki wisatawan yang masuk mencapai 22%, 58% untuk pintu udaranya, yang menandakan bahwa jumlah wisatawan dari luar negeri ataupun dari luar wilayah, dari luar Pulau Jawa yang datang ke Kota Batu itu sangat banyak, Ibu. Begitu. Dan keterkaitan data ini dengan apa namanya? Loh, kok nggak ada suaranya? Dan keterkaitan datanya itu antara satu dengan yang lainnya, di sini kan menunjukkan jumlah mancanegara ini masuk dari pintu udara dengan jumlah yang sangat tinggi, yang berarti di tahun 2018 dan 2019 ini itu COVID masih belum ada, jadi jumlah pengunjungnya datang ke wilayah Kota Batu dengan jumlah yang sangat tinggi dibandingkan saat 2020 hingga 2021 yang dimana COVID sudah datang sehingga mengalami penurunan. Di sini jika melihat dari Oke, mungkin saya potong ya. Ke bawah itu ada lagi ya? Ke bawah. Tadi yang diceritakan sampai ada COVID segala macam itu letaknya di mana ya? Izin masuk, Bu. Untuk seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di tahun tersebut tuh rentangnya ada COVID dan belum COVID. Jadi di sini kita membandingkan data bagaimana kunjungan wisatawan sebelum dan sesudah COVID. Kemudian di sini kami melakukan analisis forecasting, namun jumlah datanya yang kami dapat itu memang belum terlalu akurat untuk membuat sebuah forecasting karena datanya memiliki gap yang sangat jauh dari sebelum dan sesudah COVID, anjloknya sangat jauh. Namun yang kami pikirkan di sini jika Indonesia atau wilayah Kota Batu tersebut dapat membenahi untuk update dari informasi kunjungan wisatanya, di sini akan lebih mudah untuk memuat prediksi kunjungan wisata di tahun-tahun ke depannya. Nah, kunjungan wisata itu sendiri kan bisa membuat sebuah gambaran gitu bagi pemerintah ataupun masyarakat yang melihat dashboard atau yang melihat prediksi nanti kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau upaya apa yang bisa kita jalankan ketika jumlah kunjungan wisata prediksinya seperti ini gitu ketika sebelum COVID. Nah, yang kami sayangkan itu data dari tren atau data sebelum itu kami hanya saya punya potong. 4 tahun gitu, Bu. Saya Seperti sudah itu nangkap mungkin. maksudnya gitu ya, saya potong dulu ya. Oke, mungkin masukkan saja ya, kalau misalkan tadi ada ditarik kesimpulan COVID dan lain sebagainya, saya tidak melihat itu secara gamblang di sini gitu ya. Saya tidak tahu rentang yang kalian maksud COVID itu di sebelah mana, tidak ada datanya, lalu keterkaitannya kan belum kelihatan. Nah, mungkin ketika menarik kesimpulan dari data yang di sini, mungkin di sini juga harus ada informasi itu gitu, sehingga saya yang bukan sebagai timnya kalian, saya bisa langsung tahu, oh ya itu rentangnya COVID, jadi wajar aja kalau misalkan turun begitu loh. Ya, jadi orang yang mengkonsumsi dashboard ini tuh jadi langsung tahu gitu ya. Mungkin kurangnya di situ ya, walaupun sebenarnya maksudnya sudah baik ya, di sini ada forecasting dan lain sebagainya gitu. Tapi selebihnya ya sudah baik ya teman-teman ya. Oke, untuk eksekusinya sudah bagus ya. Mungkin dari saya cukup, sudah ada menunggu Pak Argo di sini gitu ya. Saya ke room yang lain ya. Oke, good luck ya teman-teman. Selamat malam. Malam, terima kasih Ibu. Halo. Selamat malam Bapak. Saya sedikit banyak sudah dengar tadi.
sambil mendengar. Ya, jadi ini tentang COVID juga ya. Dan ini tidak hanya Nusantara, maksudnya Indonesia, tapi juga ada sampai ke internasional ya. Bukan Bapak, untuk Atau gimana? sebelumnya untuk grup kami proyeknya membuat sebuah dashboard kunjungan pariwisata. Lalu untuk judul kami Oh, sendiri ambil tapi kali kok data dari COVID kok ada Wilayah Kota Batu. visitation. Oke. Ya, pertanyaan saya mungkin satu terkait ini ya, ada prediksi, itu kalian pakai apa untuk bisa memprediksi? Baik Pak, saya izin menjawab. Di sini kita prediksi menggunakan future analysis, di mana di sini terdapat layanan forecast, di mana kita bisa melihat prediksi dengan forecast lengthnya itu 2 atau 2 tahun. Gitu. Dari 2022 sampai 2023 sesuai dengan data yang terkumpul. Itu untuk forecasting sendiri sudah ada fiturnya atau kalian masih bikin formula lagi? Sejauh ini di Power BI sudah terdapat fiturnya Pak dari forecasting ini. Oke. Jadi kita bisa mengaktifkan sesuai dengan data yang biasanya tergantung dengan data yang ada gitu. Kalau misalnya itu cocok untuk forecasting, itu bisa dilakukan forecasting, tapi kalau misalnya tidak, ya tidak gitu. Oke. Itu kok yang bagian akhir kenapa diabaikan? Maksudnya di mana Pak bagian akhir? Ini kan ada forecast lengthnya 2. Ya, ini. Kan seasonality-nya auto. Oh. Nah, ada ignore the last itu? Ignore the last, kayaknya kita bisa lewat dari 2018 ini kayaknya sih Pak. Karena saya mempelajarinya ke depannya doang sih Pak. Saya belum mengerti ignore the last-nya ini. Karena biasanya yang dipakai buat ke depannya itu pakai forecast length-nya. Ya. Berarti tidak memperhitungkan data yang lalu ya? Iya. Oke, terima kasih. Saya pindah lagi. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Ya. Monggo. Halo adik-adik. Membuat Halo, apa Ibu. ini Hai adik-adik? Ibu, selamat malam. Selamat malam Ibu. Oke, malam adik-adik cewek semua ya. Dashboard kunjungan wisata Kota Batu. Kenapa mengambil Kota Batu? Adik-adik dari Malang semua kah? Tidak Ibu, saya izin menjawab. Kenapa kita mengambil objeknya Kota Batu? Dikarenakan dari datanya sendiri di BPS memiliki keterbatasan dan setelah kita menyeleksi data-data tersebut, kita mendapatkan bahwa di BPS Kota Batu ini memiliki data yang lumayan cukup. Belum lengkap tapi ada yang bisa diolah seperti itu. Bagus deh. Berarti ini Kota Batu tata kotanya lebih bagus gitu ya. Sekarang pegawai BPS-nya juga rajin. Mau sedetail itu loh, karena untuk mengolah kunjungan wisata ini juga nggak mudah gitu. Oke deh, boleh saya didemokan itu? Atau boleh saya lihat video demonya? Atau mau didemokan langsung juga boleh sih. Untuk fitur-fiturnya ya Ibu? Ya, apa aja?
kita bisa lihat apa aja gitu, bisa data apa aja. Baik, mungkin rekan saya Putri bisa menjelaskan. Oke, silakan Bu Putri. Oh, ternyata Putrinya sedang ada kendala, Ibu. Oh, Iya, sinyalnya sedang kurang baik. Jadi mungkin saya akan menjelaskan oke. beberapa fitur-fitur yang terdapat di dashboard kunjungan wisata Kota Batu Malang. Di sini terdapat fitur card, di mana fitur ini bermanfaat untuk menampilkan jumlah kunjungan, total kunjungan, serta objek wisata berdasarkan jumlah data tertinggi maupun terendah. Di sini bisa dilihat terdapat kunjungan mancanegara yang tertinggi itu 23.000 dan Nusantara seperti yang di dashboard. Selanjutnya kita juga terdapat slicer. Slicer di sini dalam rentang waktu 2018 sampai dengan 2021 Ibu data yang kita dapat. Kemudian ada scroller, ada line chart. Putri masih ngelik atau bisa nge-scroll dashboard-nya? Maaf. Kasihan Mohon Ibu maaf Putri. Ibu. Enggak apa-apa deh. Oh, tidak bisa katanya. Karena memang membuka Power BI dengan tim itu Aida Agak berat ya Ibu. lumayan struggling, betul berat. Karena itu Power BI udah berat banget tadi. Atau mungkin Apa? kita sudah membuat video demonya, Ibu mau Oh, oke, diperlihatkan. boleh deh. Tuh, Karena penasaran aku. kalau dari Power BI-nya mungkin kurang jelas. Oke. Mungkin Putri, boleh Bu, saya bantu share stop screen ya? share screen. Boleh, Ya, boleh. Keren ini, Dek. Anunya keren. Aku suka sih kamu memilih data dan bisa menjelaskan loh kenapa ambil Kota Batu, kenapa nggak ambil daerah kamu sendiri gitu. Itu alasannya masuk akal gitu ya. Ambil di Batu karena data di BPS-nya lebih lengkap. Bagus. Izin Ibu, apakah suaranya terdengar dari videonya? Nggak terdengar. Terdengar tak? Nggak terdengar. Pas share screen tadi sama include sound gitu. Oh, enggak. Share screen terus di bawahnya kan ada include sound itu diklik. Sebentar Ibu. Include computer sound. Wisata di Kota Batu pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Nah, permasalahan yang kami angkat ini terkait minimnya informasi mendetail pada data kunjungan wisata di Kota Batu. Akses informasi yang tersedia yaitu hanya ada data tabular yang disediakan oleh BPS setempat tanpa adanya analisis dan cenderung sulit untuk dipahami secara singkat dan mudah karena data yang ada itu masih berupa tema-tema tertentu dan terpisah. Oleh karena itu, di sini kami menginisiasikan pembuatan dashboard kunjungan wisata Kota Batu dalam kurun waktu 2018 sampai 2021. Nah, tampilan dashboard yang berupa grafik-grafik singkat mampu memberikan pemahaman informasi yang lebih cepat bagi masyarakat. Kemudian untuk pengambilan data dari tahun 2018 sampai tahun 2021 didasari karena data kunjungan wisata yang ada atau yang tersedia pada website BPS masih belum update hingga tahun 2022 maupun tahun 2023. Oleh karena itu, kami terbatas mengelola pada tahun 2018 dan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengelola 4 judul data yang akan kami gabungkan menjadi sebuah dashboard. Nah, data yang kami olah yaitu terkait jumlah pengunjung objek wisata di Kota Batu, kemudian ada indikator perhotelan di Kota Batu, dan juga ada jumlah dapat dilihat di layar. Dalam video demonstrasi ini, kami akan menjelaskan data serta fitur-fitur yang telah kami implementasikan. Pada dashboard ini terdapat 5 dimensi, 1 tabel fakta, dan 6 measurement. Ya, adapun fitur-fitur terdapat dalam dashboard kunjungan wisata Kota Batu Malang diantaranya sebagai berikut.
Yang pertama di sini terdapat fitur slicer, di mana penggunaan fitur ini memiliki fungsi sebagai filter terhadap dataset yang telah diperoleh berdasarkan tahun. Tujuannya yaitu memberikan suatu kemudahan bagi pengguna untuk mencari informasi dengan filter data sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya terdapat fitur card yang menjelaskan mengenai total visitation growth, data mancanegara, Nusantara, dan total pengunjung. Dalam penggunaan fitur card ini memiliki fungsi sebagai suatu angka atau data tunggal yang merupakan hal terpenting yang dibutuhkan, sehingga dapat memanfaatkan untuk menampilkan jumlah kunjungan, total kunjungan, serta menampilkan objek wisata berdasarkan jumlah data tertinggi maupun jumlah data terendah. Selanjutnya terdapat fitur scroller, di mana dalam penggunaan fitur ini memiliki fungsi untuk menampilkan beberapa kategori seperti data kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan nama pintu masuk dengan nilainya yang bergerak dari kiri ke kanan pada scroll bar animasi, sehingga mudah dan cukup intuitif untuk digunakan. Lalu terdapat fitur line chart, di mana fitur line chart ini memiliki fungsi untuk melihat perubahan suatu kondisi dari waktu ke waktu. Dalam fitur ini juga kami memanfaatkan fitur analysis forecasting pada visual, sehingga gambar berikut menampilkan visual garis dasar dengan perkiraan atau prediksi jumlah wisatawan Kota Batu pada tahun 2022 sampai 2023. Selanjutnya terdapat fitur donut chart. Dalam fitur ini memiliki fungsi untuk menampilkan jumlah mancanegara dalam lingkaran, di mana tiap cincin mewakili seri data berdasarkan kategori, jenis pintu masuknya, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian, terdapat fitur matriks. Dalam penggunaan fitur matriks ini memiliki fungsi untuk menyajikan informasi mengenai jumlah pengunjung wisata Kota Batu Malang berdasarkan daftar objek wisata, sehingga data lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya terdapat fitur cluster column chart. Bisa scroll ke bawah, Putri. Maaf. Nah, untuk selanjutnya terdapat fitur cluster column chart atau diagram batang. Dalam penggunaan fitur ini memiliki fungsi untuk menampilkan tampilan grafik dari jumlah rata-rata wisatawan Kota Batu berdasarkan kategori per tahun. Udah keren ini, Dek. Baik, Udah selanjutnya keren banget ya. adalah stacked area chart. Nah, visualisasi ini berfungsi. Adik-adik, Iya, Bu. saya sudah cukup, nanti dilanjut dengan mentor berikutnya ya. Sudah oke banget ya, dashboardnya sudah keren, sangat informatif ya, sangat informatif sekali, dan apa ya, kamu bahkan juga membuat perbandingan kayak gitu, dan itu keren banget lah. Oke, besok adik-adik ya, lanjut kunjungan mentor berikutnya. Nanti mungkin tampilkan video demo aja kalau Dek Putrinya susah online itu, kayaknya lagi terkendala jaringan dia. Oke Iya, Bu, adik-adik, maaf Assalamualaikum. terkendala. Oh, Iya, pantesan, Bu. kasihan. Oke, Dek. Terima kasih Aku banyak, Ibu. move Terima dulu ya. kasih, Bu. Oke, adik-adik. Assalamualaikum.
Ya, selamat malam. Silakan dipresentasikan. Selamat malam Bapak. Perkenalkan di sini kami dari kelompok Mars dengan proyek yaitu membuat dashboard dashboard wisata, dan kami mengambil studi kasus di Kota Batu. Mengapa Kota Batu? Karena ketersediaan informasi yang terbatas, dan kami melihat di laman BPS Kota Batu itu menyediakan beberapa data yang dapat kami olah. Di sini kami mengambil data dalam tahun 2018 dan tahun 2021 terupdate-nya, karena belum ada data update lagi untuk 2022 hingga 2023. Untuk penjelasan dashboard-nya, mungkin ada rekan saya yang akan menyambungkan. Jadi, Baik. Bapak izin menjelaskan untuk fitur-fitur yang telah kami buat. Yang pertama kita membuat fitur dari slicer untuk memfilter tahun yang telah dibuat. Lalu selanjutnya menggunakan visualisasi card untuk 3 kotak ini untuk data mancanegara, Nusantara, hingga total pengunjung. Selanjutnya untuk visualisasi yang berjalan di tengah ini menggunakan fitur scroller untuk menampilkan jumlah pintu masuk dari setiap tempat berdasarkan jumlah totalnya. Selanjutnya ada visualisasi untuk menampilkan forecasting, prediksi jumlah wisatawan Kota Batu 2022 hingga 2023, lalu menggunakan visualisasi donor chart untuk menampilkan nilai jumlah mancanegara berdasarkan pintu masuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat fitur cluster column chart atau diagram batang. Di sini menampilkan jumlah nilai rata-rata wisatawan Kota Batu berdasarkan tahun, di mana tahun 2019 menjadi nilai rata-rata tertinggi dan tahun 2021 menjadi nilai rata-rata terendah. Selanjutnya terdapat fitur stake area chart. Di sini menampilkan kesamaan atau perbedaan antara data satu ke beberapa kumpulan data untuk dilakukan perbandingan, sehingga kita memanfaatkan fitur ini untuk melakukan perbandingan wisatawan Kota Batu berdasarkan total per tahun dengan ditandai perbedaan warna. Lalu selanjutnya terdapat fitur cluster bar chart. Di sini fitur ini digunakan untuk mengetahui jumlah wisatawan berdasarkan tamu hotel di Kota Batu. Selanjutnya terdapat fitur matrix. Fitur ini dapat menunjukkan jumlah total pengunjung di setiap tempat objek wisata, di mana fitur ini berbentuk tabel. Lalu ada juga fitur Meko Chart. Fitur ini berfungsi untuk membandingkan grup per tahun dengan itemnya, yaitu jumlah indikator hotel. Dan yang terakhir di sini ada map atau peta dari Kota Batu itu sendiri. Mungkin itu Pak untuk demonstrasi dari dashboard yang kita buat. Iya, baik. Bisa ke halaman pertamanya ya, yang ini. Nah, di sini untuk grafik prediksi itu forecasting ya, dan kalau iya menggunakan apa ya? Baik Pak, izin menjawab. Jadi di Power BI ini terdapat fitur forecast, di mana kita bisa menggunakan fitur filter analysis pada visual, lalu terdapat fitur forecast sesuai dengan data yang bisa dilakukan prediksi, karena nggak semua data itu bisa dilakukan prediksi. Jadi jika datanya sesuai, maka
hal tersebut bisa dianalisis. Lalu di sini terdapat forecast length di mana kita menggunakan 2 tahun ke depan. Jadinya di sini kita menggunakan 2. Terus di sini juga terdapat confidence-nya itu tingkat keakuratan itu 95. Jadi begitu, Pak. Ya, baik. Maaf tadi menggunakan apa? Machine learning atau ada yang lain algoritma? Tidak ada sih, Pak. Kita cukup pakai Power BI sama mungkin pengolahan datanya lewat Excel. Oh, berarti ada forecast-nya dilakukan di Forecast-nya dilakukan di fitur Power BI ini sendiri. Jadi tidak ada Oh, ada. algoritma atau ya. Oke, dan juga mungkin satu hal untuk tampilan, mungkin sebaiknya tidak ada yang ini kalau menurut saya pribadi ya, karena saya belum menemukan ini di industri gitu. Untuk yang bergerak itu, angka-angkanya, Scroller. mungkin ya, itu mungkin cukup baik gitu ya kalau untuk sebagian orang yang mungkin dari sisi desain dan sebagainya. Tapi untuk yang, ingin fokus ke satu hal jadi terganggu gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau misal mau dibuat statik, buatlah statik, jangan yang bergerak seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi objek wisata tertinggi, nah di situ hanya ada kata-kata ya, dan terendahnya kelurahan wisata sisir. Nah, kalau bisa, tertinggi dan terendah ini dibuat dalam bentuk map. Jadi, semua orang yang melihat tahu, oh ternyata yang tertinggi itu di lokasinya di sini, kalau yang terendah di tempat yang mana lagi gitu. Karena kalau dari sisi, hanya menampilkan tempatnya, banyak orang yang nggak tahu, tempat tersebut gitu, maksud saya seperti itu. Jadi, seharusnya map itu digabung dengan yang, objek wisata terendah dan tertinggi ini, gitu. Maaf Pak, izin menjawab, karena saya sudah mencoba berbagai cara untuk melihat, wilayah dari objek-objek wisata, namun tidak terlihat Pak, karena mungkin terlalu terpencil atau gimana, tapi di map-nya tidak terlihat objek-objek wisata tersebut, gitu. Oh, maksudnya terlalu kecil persentasenya, seperti itu? Sepertinya iya Pak, soalnya, saya udah menggunakan berbagai macam map, di sini menggunakan Add Visual, juga sama, dia tidak bisa mendeteksi objek wisata, mungkin itu terlalu, di daerah atau tidak mencangkup di sini kali ya Pak, di visual map ini. Gitu. Iya, kemungkinan, menggunakan map yang lain kali ya, karena seharusnya bisa, teman-teman untuk menampilkan, oh ini yang tertinggi, yang ini yang terendah. Karena kan meskipun jumlahnya sedikit, tapi kalau misalnya, kita tentukan, oh 1.000 ke atas atau 10.000 ke atas, bulatannya misalnya sudah cukup besar gitu ya, atau bulatannya, enggak terlalu kecil lagi gitu ya, sudah besar, jadi bisa kelihatan kan seharusnya. Nah itu yang coba di-explore gitu ya, kalau untuk meningkatkan, visualnya gitu. Ya seperti yang ditunjukkan di sini, di list ini gitu ya. Paling rendah kan 5.400, tapi kan yang di tengah-tengah paling rendah 0 ya? Tapi Iya yang Pak, di paling tengah-tengah rendah tadi 0. ada ya, tapi di tengah-tengah tadi ada yang 50.000 gitu ya. Mungkin yang kalau map-nya benar 50.000 ke atas mungkin udah kelihatan tuh, lingkarannya misalnya. Ya anggaplah kita menandakan besar kecilnya itu dari lingkarannya gitu ya, skalanya. Semakin besar, jumlah wisatawannya, semakin besar juga lingkarannya.
Baik, Pak. Terima kasih untuk saran dan masukannya, Pak. Iya, ya. Dicoba aja kalau dari sisi visual menurut saya sudah oke. Tapi memang dari sisi apa namanya? Ya hanya beberapa hal kecil sih sebenarnya ya yang perlu ditingkatkan. Jadi itu aja sih masukan dari saya, teman-teman. Oke, saya izin ke kelompok lain ya untuk menilai lagi. Baik, Pak. Terima Iya. kasih. Iya, terima kasih. Baik, terima teman-teman. kasih, Pak.
Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Selamat malam. Sehat semuanya, Mbak? Alhamdulillah Ibu. Oke, lama nggak jumpa ya. Kita jumpa lagi sekarang di nanti untuk demo. Baik, kelompok Mars. Kemarin topiknya yang mana, Mbak? Kita Yang membuat kunjungan, dashboard kunjungan pariwisata, Ibu. Oke, yang di Kota Batu ya. Oke. Baik, silakan bisa didemokan langsung. Baik, di sini kita menggunakan menjadi titik wisata itu adalah kunjungan wisata Kota Batu tahun 2018-2021. Di sini dalam dashboard ini terdapat fitur-fitur yang kita gunakan. Seperti di sini terdapat slicer di mana berfungsi sebagai filter terhadap dataset yang akan diperoleh dan dibutuhkan. Ya, lalu ada di sini ada fitur chart di mana kita menampilkan total visitation growth baik dari mancanegara maupun Nusantara. Lalu di sini terdapat fitur scroller di mana fitur ini memiliki fungsi untuk menampilkan beberapa kategori seperti data kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan nama pintu masuk dengan nilai yang bergerak dari kiri ke kanan seperti animasi gitu, Bu. Lalu di sini terdapat prediksi atau forecast untuk 2 tahun ke depan mengenai kunjungan wisata berdasarkan tahun menggunakan line chart. Lalu di sini ada fitur donut chart di mana untuk menampilkan jumlah mancanegara dalam suatu lingkaran yang cincinnya ini mewakili seri data berdasarkan kategori jenis. Lalu terdapat rata-rata wisatawan Kota Batu berdasarkan tahun. Di sini terdapat kenaikan jumlah pengunjung dan penurunan jumlah pengunjung di tahun 2021. Lalu di sini terdapat objek chart yang menampilkan objek tertinggi dan terendah. Terdapat perbandingan juga di sini menggunakan stack area chart. Memiliki fungsi untuk menampilkan kesamaan atau perbedaan antara data satu ke beberapa kumpulan data yang dilakukan perbandingan. Menggunakan stack area chart, di sini yang menjadi perbedaan pada warnanya. Lalu terdapat cluster bar chart, di mana fitur ini memiliki fungsi sebagai model grafik untuk membandingkan jumlah data wisatawan dengan tiap batang yang mewakili kategori jenis hotel, sehingga perbandingan jumlah datanya menjadi lebih jelas. Yaitu di sini terdapat data labelnya juga. Lalu terdapat Meko chart. Di sini memiliki fungsi untuk membandingkan grup per tahun dengan item kategorinya, yaitu jumlah tiap indikator. Berdasarkan sumbu dimensi menunjukkan kategori pada tiap indikator hotel, sedangkan sumbu ukuran menunjukkan nilai presentasi dari jumlah tiap indikator hotel berdasarkan pengunjungan wisata per tahun yang ditandai perbedaan pada warna. Perbedaan pada warna ini menunjukkan tahunnya, sehingga dapat melihat atau memfilter dari warnanya. Lalu di sini terdapat matriks untuk menyajikan informasi mengenai jumlah pengunjung wisata Kota Batu Malang berdasarkan daftar objek wisatanya, sehingga data lebih mudah dipahami dan dianalisis. Di sini terdapat berbagai objek wisata yang terdapat pada data. Lalu yang terakhir di sini terdapat fitur map, file map, di mana fitur ini memiliki fungsi untuk mengetahui di mana letak Kota Batu tersebut. Sekian Ibu. Oke, kelompok Mars. Ya, anggotanya komplit ya, 4 ya. Baik,
Oke, pertanyaan saya itu kemarin datanya dapatnya dari mana, Mbak? Untuk data sendiri, Ibu, kita dari website BPS Kota Batu. Dan dari website BPS untuk nasionalnya sendiri. Oke. Ada beberapa. Kemudian dari situ yang database-nya sudah cukup lengkap. Tinggal ini ya, kemudian dipindah kemana? Ke pakai Excel, ditarik ke Power BI-nya? Atau menggunakan apa? Izin menjawab, Bu. Jadi kita pakai pertama download-nya lewat Excel, lalu kita mengolah lagi data tersebut dan langsung ke Power BI-nya itu menggunakan Excel lagi, Bu. Oke. Baik, saya lihat ini tampilannya warnanya bagus ya. Jadi Anda kan mengambil template warna kan dia satu warna ya. Apa itu biru tua ya. Tapi nggak terlalu colorful juga karena kan kalau terlalu banyak warna itu kan juga mungkin nggak terlalu baik juga. Jadi backgroundnya dengan di situ backgroundnya gelap tapi justru visualisasinya itu bisa tertampil dengan baik. Ini nanti berarti apa? Bentuknya dalam bentuk apa? Website? Itu Kita hubungkan atau publish, Bu, lewat Power BI. Jadi di sini kalau di Power BI itu bisa dipublish dan bisa dilihat oleh kelompok atau tim kami melalui link. Jadi kita sama-sama nge-link, lalu tim saya bisa melihat dashboard ini atau mengedit gitu, Bu. Oke. Itu ada berapa page, Mbak, di dashboardnya? Satu ya? Satu page Kalau itu? ini cuma satu page, Bu, tapi dalam ukuran yang berbeda dari normalnya. Jadi kita custom ukuran. Oke. Karena kan kalau kayak tadi saya bertanya kan karena kalau kita mau pakai ukuran komputer ya, itu kan dia landscape kan. Sementara tempat Anda kan memanjang ke bawah itu kan tanya, apakah ini tampilannya nanti web? Kan beda ya. Kalau HP itu kan dia kan mungkin tampilan by default-nya kan dia portrait kan. Nanti disesuaikan lagi ya. Jadi sebenarnya kan kalau di Power BI kan juga bisa kita buat 2 page ya kalau memang infonya itu terlalu banyak. Kemudian kita pecah infonya misal page 1 apa, page 2 apa. Tapi so far visualisasinya menarik, baik. Kemudian ada flash screen-nya juga ya. Jadi running text-nya juga Anda bisa menampilkan itu. Good job untuk kelompok Mars ya. Berarti apa yang sudah Anda peroleh selama 4 bulan ini ternyata menghasilkan suatu produk yang cukup baik. Oke, mungkin itu dari saya, nggak perlu panjang lebar. Semoga sukses ya dengan nilainya. Selamat sudah sampai ke Capstone Expo. Semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Itu ya, Terima kasih, Bu. sehat-sehat Selamat semua ya. malam. Terima kasih banyak ya, Bu, atas Sehat. bimbingannya. Saya live dulu. Assalamualaikum.
Cek, cek. Halo, teman-teman room 11. Halo Ibu, selamat malam. Oke, ini dari kelompok Mars, benar? Benar Ibu. Betul, Ibu. Oke, kemudian untuk aku yang tahu mentor satunya siapa? Ibu Adistia Erna. Wah, oke. Em, pantas nggak sih? Oke, bawa lagi teman-teman. Pengen ada dashboardnya. Oke, ini baru ya letak Kota Batu ini. Letak Bagaimana Kota Ibu, mohon Batu. diulang. Oke. Oke, aku pengen lihat videonya aja deh kalau kayak gitu. Boleh Ibu, sebentar saya bantu share screen. Untuk video demonstrasi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok Mars akan menjelaskan terkait dashboard yang telah kami rancang, yaitu tentang dashboard kunjungan wisata di Kota Batu pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Nah, permasalahan yang kami angkat ini terkait minimnya informasi mendetail pada data kunjungan wisata di Kota Batu. Akses informasi yang tersedia yaitu hanya ada data tabular yang disediakan oleh BPS setempat tanpa adanya analisis dan cenderung sulit untuk dipahami secara singkat dan mudah karena data yang ada itu masih berupa tema-tema tertentu dan terpisah. Oleh karena itu, di sini kami menginisiasikan pembuatan dashboard kunjungan wisata Cek. Oke, kunjungan cukup wisata Kota teman-teman. Batu dalam kurun waktu 2000. Bagaimana Ibu? Oke, cukup. Kemudian aku mau nanya, ini pembagian tugasnya apa aja? Tri, kamu ngerjain apa? Untuk pembagian tugasnya dari kami sendiri dibagi 2 tim. Yang pertama itu untuk analisis dan olah data, kemudian yang kedua itu untuk pengadministrasian. Nah, tapi untuk pencarian datanya kita lakukan bersama-sama, Bu. Untuk yang megang proposal dan sebagainya itu ada saya dan juga Widya, untuk pengolahan data ada Nur Mulia sama Putri. Oke, kalau misalnya gitu. Oke, aku nggak ada mau nanya lagi karena aku juga tahu ini kelompok Mars. Oke, untuk teman-teman terima kasih. Aku izin live ya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat malam. Malam Pak Agus, malam Adik Menti. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Ya, Clara aja yang mereview lah. Mars. Saya ngikut aja. Saya baru join, Pak. Oh iya. Gak apa-apa, Bu. Iya, silakan Pak. Saya Monggo. mendengarkan, saya menyimak dulu ya. Izin Nah, saya menyimak ibu dulu. aja. Silakan. Ibu aja, Bu. Ibu aja. Monggo. Gimana anak tuh, saya nggak tahu apa-apa. Mungkin ya, kita. Pak Agus sudah mendengarkan atau menyimak demonya dari kelompok ini, Pak? Belum. Oke. Baik, kita nyimak dulu ya, Pak, yang Ya. akan dipresentasikan ya. Ya. Iya, disilakan untuk kelompok Mas. Ibu, mungkin kami akan menampilkan video demonstrasi yang telah kami buat. Ya, silakan. (2018 sampai 2021).
Nah, tampilan datanya informasi mendetail pada di Kota Batu pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Nah, permasalahan yang kami angkat ini terkait minimnya informasi mendetail pada data kunjungan wisata di Kota Batu. Akses informasi yang tersedia yaitu hanya ada data tabular yang disediakan oleh BPS setempat tanpa adanya analisis dan cenderung sulit untuk dipahami secara singkat dan mudah karena data yang ada itu masih berupa tema-tema tertentu dan terpisah. Oleh karena itu, di sini kami menginisiasikan pembuatan dashboard kunjungan wisata kunjungan wisata Kota Batu dalam kurun waktu 2018 sampai 2021. Nah, tampilan dashboard yang berupa grafik-grafik singkat mampu memberikan pemahaman informasi yang lebih cepat bagi masyarakat. Kemudian untuk pengambilan data dari tahun 2018 sampai tahun 2021 didasari karena data kunjungan wisata yang ada atau yang tersedia pada website BPS masih belum update hingga tahun 2022 maupun tahun 2023. Oleh karena itu, kami terbatas mengelola pada tahun 2018 dan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengelola 4 judul data yang akan kami gabungkan menjadi sebuah dashboard. Nah, data yang kami olah yaitu terkait jumlah pengunjung objek wisata di Kota Batu, kemudian ada jumlah tamu menurut asal dan jenis hotel yang ditinggali, kemudian ada indikator perhotelan di Kota Batu, dan juga ada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan akses pintu masuk. Untuk dashboardnya dapat dilihat di layar. Dalam video demonstrasi ini, kami akan menjelaskan data serta fitur-fitur yang telah kami implementasikan. Pada dashboard ini terdapat 5 dimensi, 1 tabel fakta, dan 6 measurement. Ya, adapun fitur-fitur terdapat dalam dashboard kunjungan wisata Kota Batu Malang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, di sini terdapat fitur slicer, di mana penggunaan fitur ini memiliki fungsi sebagai filter terhadap dataset yang telah diperoleh berdasarkan tahun. Tujuannya yaitu memberikan suatu kemudahan bagi pengguna untuk mencari informasi dengan filter data sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya terdapat fitur card yang menjelaskan mengenai total visitation growth, data mancanegara, Nusantara, dan total pengunjung. Dalam penggunaan fitur card ini memiliki fungsi sebagai suatu angka atau data tunggal yang merupakan hal terpenting yang dibutuhkan, sehingga dapat memanfaatkan untuk menampilkan jumlah kunjungan, total kunjungan, serta menampilkan objek wisata berdasarkan jumlah data tertinggi maupun jumlah data terendah. Selanjutnya terdapat fitur scroller, di mana dalam penggunaan fitur ini memiliki fungsi untuk menampilkan beberapa kategori seperti data kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan nama pintu masuk dengan nilainya yang bergerak dari kiri ke kanan pada scroll bar animasi, sehingga mudah dan cukup intuitif untuk digunakan. Lalu terdapat fitur line chart, di mana fitur line chart ini memiliki fungsi untuk melihat perubahan suatu kondisi dari waktu ke waktu. Dalam fitur ini juga kami memanfaatkan fitur analysis forecasting pada visual, sehingga gambar berikut menampilkan visual garis dasar dengan perkiraan atau prediksi jumlah wisatawan Kota Batu pada tahun 2022 sampai 2023. Selanjutnya terdapat fitur donut chart. Dalam fitur ini memiliki fungsi untuk menampilkan jumlah mancanegara dalam lingkaran, di mana tiap cincin mewakili seri data berdasarkan kategori, jenis pintu masuknya sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian, terdapat fitur matriks. Dalam penggunaan fitur matriks ini memiliki fungsi untuk menyajikan informasi mengenai jumlah pengunjung wisata Kota Batu Malang berdasarkan daftar objek wisata sehingga data lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya terdapat fitur cluster column chart. Bisa scroll ke bawah, Putri. Nah, untuk selanjutnya terdapat fitur cluster column chart atau diagram batang. Dalam penggunaan fitur ini memiliki fungsi untuk menampilkan tampilan grafik dari jumlah rata-rata wisatawan Kota Batu berdasarkan kategori per tahun. Baik, selanjutnya adalah stacked area chart. Nah, visualisasi ini berfungsi untuk menampilkan kesamaan atau perbedaan antara data satu ke beberapa kumpulan data untuk dilakukan perbandingan. Sehingga penulis kami memanfaatkan fitur stacked area chart ini untuk melakukan perbandingan wisatawan Kota Batu berdasarkan total per tahun dengan ditandai perbedaan beda warna. Selanjutnya adalah visualisasi cluster bar chart. Visualisasi ini memiliki fungsi sebagai model grafik untuk membandingkan jumlah data wisatawan dengan tiap batang yang memiliki kategori jenis hotel sehingga perbandingan jumlah datanya menjadi lebih jelas. Pada visualisasi ini menunjukkan hotel berbintang untuk kategori domestik menjadi
pengunjung wisatawan yang paling tertinggi jumlahnya. Lalu ada visualisasi MekoChart. Nah, visualisasi ini memiliki fungsi untuk membandingkan grup per tahun ya dengan item kategorinya yaitu jumlah tiap indikator hotel. Berdasarkan pada sumbu dimensi menunjukkan kategori pada tiap indikator hotel. Sedangkan sumbu ukuran menunjukkan nilai persentase dari jumlah tiap indikator hotel berdasarkan pengunjung wisata per tahun yang ditandai dengan perbedaan pada warna. Nah, yang terakhir adalah visualisasi Fleet Map yang memiliki fungsi untuk mengetahui di mana letak yang menjadi sumber data pada dashboard, yaitu Kota Batu, dengan ditandai highlight berwarna biru pada visualisasi tersebut. Nah, visual tersebut memiliki bentuk seperti peta geografis yang bisa dilihat pada gambar visualisasinya. Baik, tampilan dari dashboard yang merupakan grafik-grafik dan menggabungkan dari berbagai informasi tentunya akan lebih mudah untuk masyarakat dalam memahami datanya. Nah, manfaat dari pembuatan dashboard ini yaitu sudah terdapat pengolahan data dari beberapa tahun dalam satu gambar, satu landing page ini, sehingga masyarakat atau pemerintahan dapat lebih mudah untuk memahami dan mencari insight dari data kunjungan wisatawan di Kota Batu ini. Berikut presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Oke, bagus. Adakah yang mau ditanyakan, Pak? Saya cukup jelas, sudah cukup jelas, Bu. Baik. Ya. Izin bertanya ya, adik-adik dari kelompok Mars. Ini dari antara kalian siapa yang tinggal di Jawa Timur? Tiga-tiganya kayaknya. Halo. Tiga-tiganya ya? Izin menjawab, Ibu. Ya? Untuk wilayah tempat tinggal, sebenarnya kalau di Jawa Timur itu kita tidak ada, Bu, domisili kita adanya di sekitar Jawa Barat atau enggak di Bandung. Tapi pemilihan di kota ini tuh karena data yang kita cari setelah kita mencari data pariwisata gitu, Bu. Di Indonesia tuh kayak nggak semua dari daerah punya website atau punya sebuah tempat yang menyediakan kayak informasi keseluruhan dari kunjungan wisatanya, kayak per tahun itu bagaimana, perkembangannya bagaimana gitu. Dan setelah kita cari tahu di Kota Batu itu dia menyediakan sebuah BPS statistik yang memberikan informasi kunjungan bagi 33 data wisata yang sudah terekap di Kota Batu. Tapi di website Kota Batu juga belum update datanya. Jadi kenapa kami tadi mengelola dari 2018 sampai 2021 karena data di Kota Batu itu masih terbatas pada tahun tersebut, Ibu. Baik, jadi pemilihannya karena datanya lengkap ya, bukan kalian berasal dari Jawa Timur. Iya, Kita Ibu. salah, Pak Agus. Kita kira mereka dari Jawa Timur semua ini. Bener. Bener, Bu. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan ya, kalau ada waktu tambahan nih, kalian punya rencana mengembangkan dashboard-nya ke arah mana? Oke, untuk pengembangan ya, Bu. Kalau kita lihat sendiri, menurut pendapat saya atau dari yang kelompok kami sudah rundingkan atau berdiskusi lah, di Indonesia itu belum punya gitu sebuah platform dashboard yang bisa visualisasinya itu langsung ke diagram kayak gitu, Bu. Jadi dari yang kami cari-cari itu di beberapa laman yang menyediakan informasi pariwisata biasanya itu dia topiknya itu terpisah-pisah. Jadi misalkan ini kunjungan wisata total kunjungan wisata di tahun sekian. Kemudian ada lagi total wisata kunjungan sekian. Terus nanti ada lagi tema yang berbeda kayak wisatawan itu nginepnya di hotel apa nih. Nah, hotelnya juga tadi kita hanya melihat 2 jenis hotel ya. 2 jenis hotel itu
diklasifikasi berdasarkan ketentuan tertentu. Tapi kan hotel itu di daerah itu tuh banyak gitu, bukan hanya klasifikasi 2 tadi gitu. Jadi menurut saya untuk potensial pengembangannya bisa dibuat yang lebih up to date gitu, Bu. Jadi penyajian data dari pemerintah setempat itu bukan hanya tabel-tabel tabular dengan tema tertentu yang terpisah, cuma bisa juga dijadikan sebuah satu halaman dashboard langsung gitu. Jadi kita bisa melihat secara up to date gitu. Karena kalau misalkan pengolahan data menurut saya tahun yang 2018 sampai 2021 terbatas itu, tahun 2022, 2023-nya itu sangat lama update-nya dari pemerintah setempat gitu, Bu. Jadi tadi yang kami buat forecasting juga untuk prediksi analisis kunjungan wisata 2022-2023 itu sebenarnya mungkin datanya sudah ada gitu. Jadi kami memprediksi itu tuh hanya berdasarkan store data yang kami punya dengan keterbatasan tadi 4 tahun ke belakang gitu, Bu. Jadi untuk data yang lebih update lah, Bu. Ya, terima kasih ya, luar biasa. Keren ya. Buat saya cukup itu luar biasa upaya-upaya yang kalian lakukan. Semoga lancar, semoga sukses ke depannya ya. Oke. Ya. Bagus, dari saya mah cukup. Mangga silakan Bagus kalau mau dilanjut. Sama-sama, Bu. Izin Cukup. pamit ya, saya mau pindah ke Ya. room yang lain. Siap, Oke, siap. good luck ya. Ya. Pamit, selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak Ibu.